Shalom, selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, adik-adik bersyukur Lausemela bisa kembali lagi bersama-sama dengan adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita bersyukur dan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun, dan kami bersyukur untuk perlindungan penyertaan Tuhan semalam sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berikan kami pengertian, dan kiranya Engkau juga berkemurahan untuk memberikan kami kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjut dalam renungan-renungan harian kita. Nah, pada waktu beberapa hari yang lalu, kita sudah mendengarkan cerita mengenai kebohongan Daud kepada Ahimelek yang adalah imam pada waktu itu. Daud pada waktu itu berbohong kepada Ahimelek bahwa dia adalah utusan Raja Saul untuk menjalankan suatu misi, sehingga Ahimelek percaya. Dan dalam percakapan Ahimelek dengan Daud, ada seorang yang bernama Doeg. Nah, orang ini ketika dia mendengarkan percakapan antara Daud dan Ahimelek, seorang imam itu, maka dia pun menyimpannya dalam hati dan dia terus mengingatnya. Nah, adik-adik, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Ini merupakan cerita yang akan kita renungkan bersama, tetapi Lausemela akan membacakannya pada ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Adik-adik bisa melihat di screen HP-nya masing-masing ataupun juga bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-21, ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Nah, adik-adik, melanjuti cerita dari sebelumnya ketika Daud membohongi Ahimelek dan di situ ada Doeg. Nah, ketika Saul mencari-cari keberadaan Daud, datanglah Doeg untuk mengadu kepada Saul bahwa Daud berada di Nob bersama dengan Ahimelek. Nah, adik-adik, ketika Saul mendengar hal ini, Saul memanggil Imam Ahimelek dan bertanya kepada Ahimelek kenapa Ahimelek membiarkan Daud untuk pergi atau untuk melepaskan diri daripada Saul. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ahimelek pun menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi antara Saul dengan Daud. Nah, adik-adik, hal ini membuat Saul menjadi marah karena Ahimelek membiarkan Daud untuk pergi. Ahimelek membiarkan Daud untuk melarikan diri. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kemarahan yang dimiliki Saul ini, sehingga ia menyuruh orang-orang atau panglima-panglima dan pegawai yang ada di situ untuk membunuh seluruh imam yang ada di Nob, termasuk juga Ahimelek. Nah, di antara para pegawai, di antara para prajurit yang ada, tidak ada yang berani menyentuh atau membunuh imam-imam yang mereka percaya bahwa imam-imam adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, karena mereka tidak berani untuk membunuh imam-imam, maka Saul menyuruh Doeg untuk membunuh imam pada waktu itu. Dan akhirnya adik-adik, Doeg pun membunuh semua imam-imam yang ada, dan total imam yang dia bunuh pada waktu itu adalah 85 orang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan cuma sekedar imam-imam, tetapi juga semua kaum keluarga dari Ahimelek dibunuh oleh Saul juga melalui perantaraan Doeg. Nah, salah satu anak daripada Ahimelek, dia berhasil lolos
dari tangan Doeg. Dia lari dan dia bertemu dengan Daud. Dia menceritakan semua keadaan yang dia alami, yaitu namanya Abiatar. Nah, dia menjelaskan kepada Daud bagaimana keadaan imam-imam di Nob pada waktu itu, dan akhirnya Daud menyadari bahwa semuanya itu karena kesalahannya, karena kelalaiannya, karena dia yang membohongi Imam Ahimelek pada waktu itu. Nah, adik-adik, kita belajar melalui kisah ini, setiap perilaku, setiap tindakan yang kita lakukan pada akhirnya akan ada akibatnya. Daud menerima akibatnya bahwa imam-imam itu mati dibunuh karena kebohongannya. Nah, adik-adik, kita melihat Daud, dia menyadari bahwa karena kebohongannya, karena dia yang menipu Imam Ahimelek, akhirnya mereka pun mengalami kematian. Nah, adik-adik, kita pun belajar dari kisah Daud ini bahwa kita ingat, setiap hal yang kita lakukan, setiap tindakan, perkataan yang kita ucapkan akan ada akibatnya. Sehingga mari kita semua berhati-hati ketika mengeluarkan kata-kata, berhati-hati untuk bertindak. Karena apa, adik-adik? Di balik semua kata-kata dan tindakan kita akan ada akibatnya. Biarlah setiap kata-kata kita menjadi kata-kata berkat. Biarlah setiap tindakan kita menjadi tindakan yang mengasihi orang lain, sehingga adik-adik kita pun bisa menerima hasil dari apa yang kita lakukan, yaitu yang baik bukan yang jahat. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita, itu pun juga yang akan kita tuai nantinya. Untuk itu adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang menjaga perkataan dan tindakan kita, sehingga melaluinya Tuhan memberkati kita dan kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengan bertindak hati-hati dengan mulut kami, dengan setiap perkataan kami, bahkan dengan tindakan kami. Tolong kami untuk berkata jujur, tolong kami untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang diberkati, bahkan kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan jaga lindungi kami, bahkan kedua orang tua yang ada juga dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan juga yang akan menolong. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan harian kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kemana-mana, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.